there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan pada hari ini. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Allah Subhanahu wa taala tidak suka manusia boros, atau pentingnya hemat dan bijak dalam mengelola keuangan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang berhemat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi khalifah di bumi dan mengamanahkan kita dengan harta dan kekayaan. Namun, kita harus menggunakan harta tersebut dengan bijak dan tidak boros. Yang pertama-tama, pentingnya hemat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai manusia yang boros dan tidak bijak dalam mengelola hartanya. Akibat keborosan tersebut dapat menyebabkan kesulitan, kesempitan, kesombongan, dan kerugian. Dan bagaimana cara kita untuk menghindari keborosan tersebut, teman-teman? Yang pertama, mengelola harta dengan bijak. Yang kedua, menghindari konsumsi berlebih atau perilaku konsumtif. Yang ketiga, berinfak atau bersedekah. Yang keempat, membuat anggaran atau perencanaan atau perhitungan keuangan kita. Yang terakhir, menghindari utang yang tidak perlu. Maksud di sini tidak perlu adalah ketika kita ingin membeli suatu barang, kita harus memikirkan apakah barang itu berguna ataupun hanya untuk kepuasan sesaat saja. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita membeli barang itu dengan apa yang kita perlukan, teman-teman. Itulah namanya ingin berhutang dengan perlu. Adapun manfaat berhemat, yang pertama, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesulitan dan kesempitan. Yang keempat, membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang terakhir, menghindari kesombongan dan keangkuhan. Adapun contoh dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, hadis Bukhari. Tidaklah seorang muslim yang berhemat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Terus yang kedua, hadis riwayat Muslim. Orang yang bijak adalah orang yang mengatur dirinya dan berusaha untuk kehidupan akhiratnya. Terus yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud. Hemat adalah bagian dari iman. Terus yang keempat, hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang boros dan tidak bijak. Yang kelima, hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang hemat adalah orang yang paling dekat dengan kebahagiaan. Adapun tips praktis yang dapat saya bagikan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buatlah anggaran atau perencanaan keuangan kalian. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga, hindari konsumtif berlebihan. Yang keempat, berinfak atau bersedekah. Yang kelima, menghindari utang dan yang tidak perlu. Itulah yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi
Hanya sebuah percakapan